Salam, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda pagi hari ini. Kita patut bersyukur dan berbahagia karena kasih dan penyertaan Tuhan yang masih melayakkan kita untuk menikmati pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali datang kami bersyukur kepadamu berkat kasih dan kemurahan-Mu yang masih tetap menyertai kehidupan kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, kami sungguh merindukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4. 1 Korintus 1 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Menurut Anda, manakah yang lebih gampang dan lebih sering kita lakukan? Bersyukur atau mengeluh? Kalau mau jujur, kita lebih sering mengeluh ketimbang bersyukur, benar tidak? Dalam keadaan bagaimanapun, kita dengan gampang dapat menemukan sesuatu hal yang dapat menjadi alasan untuk mengeluh. Tidak heran karena lebih gampang mengeluh, maka sekalipun seorang itu berada dalam kondisi kaya, sehat, dan hidup enak, selalu bisa ditemukan alasan untuk mengeluh mengenai kondisi-kondisi kehidupan mereka. Kalau orang seperti itu saja dapat dengan gampang mengeluh, apalagi mereka yang hidupnya serba susah dan selalu berkekurangan. Berbeda dengan banyak orang yang lebih gampang mengeluh, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Korintus memulai dengan rasa syukur. Kalau melihat keseluruhan isi suratnya yang menggambarkan kondisi jemaat di Korintus yang sedang kacau balau, terpecah belah, dan perlakuan mereka yang tidak pantas terhadap Paulus,
maka secara manusia lebih gampang bagi Paulus untuk mengeluh. Namun Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Korintus bukan dengan keluhan. Ketimbang mengeluh, ia bersyukur. Perhatikan, ia memilih untuk bersyukur. Mengucap syukur merupakan sebuah pilihan hidup. Ia tahu keluhan lahir dari hati yang tidak puas. Dan karena manusia tidak pernah bisa dipuaskan, maka pasti selalu muncul keluhan. Sementara syukur lahir dari hati yang puas kepada kasih karunia Tuhan, maka ia melawan kecenderungan alamiah manusia berdosa dengan membuang jauh-jauh sikap mengeluh dan beralih kepada rasa syukur. Coba lihat, di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, Paulus dapat menemukan sekian banyak alasan untuk bersyukur. Ia bersyukur karena kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi jemaat di Korintus, sehingga mereka beroleh keselamatan, dan bersyukur karena mereka kaya dalam karisma sehingga dapat saling melayani dan bersaksi tentang Kristus kepada dunia ini. Sekalipun ada banyak kekurangan, Paulus tidak berfokus kepada kekurangan yang ada. Justru ia melihat dari perspektif yang lain, yaitu ada banyak hal positif yang menyebabkan ia mengucap syukur pada Tuhan. Harus kita akui, hidup memang tidak selalu lancar. Ketidaklancaran, ketidaknyamanan, dan masalah kerap terjadi di dalam hidup ini, selalu meninggalkan pilihan untuk mengeluh atau bersyukur. Sebagai orang beriman, Anda pilih yang mana? Mengeluh, menandakan ketidakpuasan, ketiadaan pengharapan, dan ketumpulan iman kita memaknai kehidupan dari perspektif ilahi. Mengeluh membuat kehidupan bertambah berat. Bersyukur mendatangkan kepuasan, munculnya asa, dan ketajaman iman untuk melihat segala sesuatu dalam kondisi yang paling sulit pun dari perspektif ilahi. Hidup akan menjadi ringan untuk dijalani dalam pengharapan. Anda harus tahu, harus memilih yang mana. Karena itu jangan biarkan keadaan apapun menghambat rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, temukan alasan untuk mampu bersyukur. Bersyukur akan menolong kita menjalani hidup dengan lebih baik dan indah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk sabda pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk mampu selalu bersyukur. Karena kami yakin dan percaya ketika kami selalu mengeluh, ketika kami tidak mampu bersyukur, maka kehidupan yang kami jalani ini Bapa pasti akan terasa begitu berat untuk jalani. Oleh karena itu kami boleh belajar dari firman-Mu. Diingatkan Bapa agar kami dapat mampu selalu bersyukur untuk kasih karunia Allah yang tetap memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini di dalam setiap keadaan yang kami hadapi Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati kesehatan seluruh pendengar sabda pagi hari ini. Berkati keluarga, berkati anak-anak Bapa. Berikan tetap rezeki Bapa. Kiranya kasih Tuhan selalu melindungi kami. Ini doa dan pengharapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur selalu. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini.